Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalatul Habibah dari kelas TVSI semester 2. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah literasi digital tentang materi analisis penyaringan berita hoax. Di sini analisis berita hoax ada dari artik Asrini dalam jurnal Transformasi nomor 32 tahun 2017, Hoax and Banalitas Krim. Di sini artik mengemukakan bahwa penyebaran scam di media sosial dan media online tidak terjadi tanpa adanya kepentingan di baliknya. Yang kedua, dari Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Mayana, mengatakan ada faktor utama penyebab informasi palsu mudah menyebar di Indonesia. Faktor inilah yang menjadi sifat asli masyarakat Indonesia yang dianggap tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat atau demokrasi yang sehat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan masyarakat untuk menelan informasi palsu yang sengaja disebarluaskan. Untuk selanjutnya, ada faktor penyebab munculnya konten hoax. Yang pertama, hanya upaya untuk mencari sensasi di internet, di media sosial. Yang kedua, hanya bergabung agar terlihat lebih menarik. Yang ketiga, hanya buat lelucon untuk hiburan. Yang keempat, ada yang memanfaatkannya untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan bekerja sama dengan oknum-oknum yang tidak jelas. Yang kelima, memojokkan pihak tertentu. Memojokkan pihak yang akan difitnah. Yang keenam, niat untuk adu domba satu orang ke satu orang lainnya. Yang ketujuh, sengaja menyebabkan kecemasan dan panik. Adapun ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, berasal dari situs yang tidak terpercaya. Yang kedua, tempat terjadinya tidak jelas. Yang ketiga, tidak ada tanggal terjadinya. Yang keempat, bahasa dan tata bahasa yang digunakan agak ambigu, tidak jelas dan tidak berhubungan satu sama lain. Yang kelima, menekankan masalah sara atau kondisi dengan isu rasial yang berlebih. Yang keenam, menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif. Biar orang panas dari judul ini. Yang ketujuh, beritanya tidak seimbang. Yang kedelapan, alur cerita dan tidak logis, langka dan aneh, mengada-ngada. Yang kedelapan, sebagian besar isinya bersifat aneh dan lugas, juga tegas menyebutkan pihak-pihak tertentu. Yang kesembilan, sarankan agar Anda membagikan dan mengklik teks dengan nada yang berlebihan. Yang ke-10, penyebarannya dilakukan melalui akun media sosial cloning atau palsu. Untuk selanjutnya ada cara mengatasi berita hoax. Cara mengatasi berita hoax yang pertama, waspada judul yang provokatif. Jangan langsung terbawa emosi atau langsung terprovokasi dengan judul-judul yang tidak jelas. Yang kedua, perhatikan alamat situs. Lihat alamat situs terlebih dahulu dengan jeli. Situsnya resmi atau situs bot. Yang ketiga, periksa keaslian foto. Yang keempat, periksa faktanya. Setelah ada berita-berita yang beredar tidak jelas, lihat faktanya apa benar apa tidak berita yang tersebar. Yang kelima, bergabung dengan grup diskusi anti hoax. Adapun sanksi hukum bagi pelaku hoax. Pasal yang
ada pasal 27 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, Nomor 11 Tahun 2008, informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi siapapun dalam komunikasi yang membuat konten negatif, ujaran kebencian, hoax, dan menyebarkannya dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 terkait penghapusan diskriminasi rasial dan etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memberantas penyebaran hoax. Jadi, bagi penyebar hoax, sekarang di zaman teknologi ini, polisi juga bisa melacak secara cepat siapa yang menyebar video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.